Perkenalkan, nama saya Elfrida Pasaribu, NIM 1930 1090 1006. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksplanasi ilmiah air dalam suhu ruang. Untuk pembahasannya, yang pertama yaitu air, yang kedua mendidih, yang ketiga eksplanasi ilmiah, yang keempat tekanan. Pengertian air. Air merupakan zat yang paling penting bagi semua bentuk kehidupan, yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Air juga merupakan sumber energi dalam menunjang kehidupan makhluk hidup. Sekitar 72% permukaan bumi ditutupi oleh air, dan 97% air tersebut merupakan air asin dan tidak dapat diminum, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah pengolahan air agar dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam lingkungan, mulai dari proses perubahan wujud, gerakan aliran air atau di permukaan tanah, di dalam tanah, dan di udara, dan jenis air mengikuti suatu siklus keseimbangan yang sering disebut siklus hidrologi. Mendidih. Salah satu bentuk pengolahan air adalah dengan memanaskan air hingga mendidih. Dalam kehidupan masyarakat, pada umumnya, mendidihkan air dapat dilakukan dengan memberikan kalor terhadap air. Maka suhu air akan meningkat dan air akan mengalami proses mendidih. Air akan mendidih ketika tekanan uap dan tekanan atmosfernya sama, sehingga temperatur dari air yang mendidih tergantung dari tekanan, bukan dari suhu. Tekanan uap. Tekanan uap adalah ukuran dari jumlah uap yang hadir di atas cairan pada suhu tertentu. Tekanan uap di atas cairan adalah sebanding dengan suhu cairan, yang berarti semakin tinggi suhu cairan, semakin tinggi tekanan uap yang dihasilkan. Sebuah cairan mulai mendidih saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan atmosfer sekitar cairan. Eksplanasi ilmiah. Dalam eksplanasi ilmiah ada dua, yaitu eksplanan dan eksplanandum. Eksplanan yaitu perkara yang menjelaskan, sedangkan eksplanandum merupakan perkara yang dijelaskan. Jadi, keduanya ini sangat dibutuhkan dalam proses ilmiah. Ini merupakan sebuah gambar kesetimbangan, di mana untuk gambar yang pertama atau yang sebelah kiri, yaitu air dalam kesetimbangan dengan es. Ketika sudah dalam keadaan setimbang, maka es akan mencair. Kemudian yang di sebelah kanan atau gambar B, kesetimbangan antara air dalam uap dalam ruang tertutup. Ketika mencapai kesetimbangan, maka uap akan mengembun. Maka kesimpulannya yaitu, ada dua cara untuk membuat air dapat mendidih. Mengalirkan panas ke air tersebut dengan meningkatnya suhu sehingga tekanan uap sesuai dengan tekanan atmosfer, atau mengurangi tekanan sekitar cairan untuk mencocokkan tekanan uap cairan pada suhu tertentu, sehingga cukup untuk menyebabkan air mendidih pada suhu kamar. Tekanan uap air pada suhu kamar yaitu 20 derajat Celcius adalah sekitar 18 mmHg. Pada 10 derajat Celcius, tekanan uap air adalah sekitar 9 mmHg. Oleh karena itu, agar air mendidih pada suhu kamar, tekanan atmosfer sekitarnya air harus diturunkan untuk setidaknya 18 mmHg. Sekian penjelasan saya ucapkan terima kasih.